Calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Tegalombo 1 Atap, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan Bapak Nur Samsul Huda, Kepala SMP Negeri 4 Tegalombo 1 Atap, Kabupaten Pacitan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat tuh Pak? Semangat. Semangat. Jadi kali ini saya akan mengadakan sesi wawancara tentang pengambilan keputusan Pak. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi begini Pak, selama ini Pak Huda pernah nggak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di dalam sekolah atau di lingkungan sekolah, dia di mana termasuk dilema etika atau rujukan moral? Pernah nggak Bapak mengidentifikasinya? Ya, selama ini saya sebagai kepala sekolah baru, jadi saya tidak mengidentifikasi secara khusus. Jadi saya hanya mempelajari dan mengumpulkan terhadap kasus-kasus atau data-data yang terjadi. Oh, begitu ya Pak. Itu saya. Jadi selama Pak Huda menjabat menjadi kepala sekolah, itu pernah nggak menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi jika diperlukan pengambilan keputusan ada dua pihak, ini saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait, diantaranya yaitu guru, orang tua, atau pihak-pihak lain yang diperlukan. Oh, begitu Pak ya. Mungkin ada prosedur, ada langkah-langkah tertentu yang Pak Huda lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Jadi saya akan menjalankan dengan cara yaitu musyawarah mufakat yang pertama, kemudian apabila diperlukan akan melibatkan komite sekolah, kemudian orang tua atau orang yang saya pandang lebih kompeten atau orang yang bijak. Jadi intinya di sini saya akan menyelesaikan dengan skala prioritas. Oh iya Pak ya. Hal apa saja yang Pak Huda anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berdilema etika? Ya, jadi musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Itu menurut saya. Jadi dengan menjadikan musyawarah itu Pak Huda anggap paling efektif ya dalam mengambil keputusan ya. Atau pihak-pihak yang terlibat dalam situasi atau permasalahan yang terjadi. Begitu Pak ya. Kira-kira apa Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini selama Pak Huda menjadi kepala sekolah ya? Ya, jadi begini, ketika berhadapan dengan saya berhadapan dengan guru senior, kenapa? Jadi guru senior ini belum tentu sepaham dengan apa yang saya lakukan. Jadi sebagai kepala sekolah baru atau orang baru, jadi di sini saya agak merasa canggung. Jadi yaitu saya harus di sini berlatih. Jadi saya harus berlatih berpikir, kemudian merumuskan permasalahan dengan pikiran yang jernih, dan sehingga nanti saya bisa mengatasinya. Oh gitu Pak. Jadi jadi saya tahu ini Pak Huda kalau sama guru senior jadi canggung ya, ketika mengambil suatu keputusan gitu ya. Oke. Tapi tetap semangat loh Pak. Ya, semangat. Semangat. Oke. Mungkin ketika menghadapi sesuatu permasalahan tertentu, terus Pak Huda mempunyai jadwal teratur atau jadwal tertentu gitu ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Ya. Mungkin prosedurnya, mungkin bentuknya atau yang seperti apa? Ya, jadi menurut saya
dalam menyelesaikan terhadap masalah yang terjadi atau permasalahan yang ada. Ini apabila permasalahan tersebut mendesak, akan saya lakukan atau saya selesaikan di tempat atau di waktu itu seketika. Oh iya Pak. Apabila permasalahan mendesak, itu menurut saya. Jadi diambil dulu yang permasalahan yang paling mendesak gitu Pak ya. Oke. Mungkin ada enggak Pak seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi Pak Huda dalam mengambil keputusan-keputusan? Ya, jadi diantaranya ini dengan teman atau teman dekat ya, maksud saya, jadi atau orang-orang yang lebih kompeten atau orang-orang yang berpengalaman jadi terhadap masalah yang saya hadapi, atau dengan cara lain yaitu dengan musyawarah. Jadi kita rembuk bersama sehingga permasalahan nanti akan selesai. Ya, jadi semakin banyak permasalahan yang saya hadapi, jadi semakin menambah pengetahuan saya, jadi untuk berpikir dengan jernih. Jadi ini juga menambah pengalaman, jadi juga menambah tugas bagi saya. Jadi ini jadi tantangan bagi saya. Jadi nanti saya akan berpikir dengan jernih dan mendalam. Oh iya Pak, dengan berlatih kemudian yang mempengaruhi utamanya teman dekat Pak ya. Oke. Dari semua hal yang disampaikan oleh Pak Huda tadi, pembelajaran apa yang bisa Pak Huda petik dari pengalaman Pak Huda ketika mengambil keputusan tertentu? Ya, bahwa setiap pengambilan keputusan yang penting jadi untuk dilakukan adalah menurut saya melalui musyawarah yang baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang semakin luas atau permasalahan yang semakin besar. Jadi diutamakan itu musyawarah Pak ya? Musyawarah. Ya, terima kasih Pak Huda atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Sama-sama. Semoga SMP 4 nanti kedepannya di bawah pimpinan Pak Huda menjadi sekolah yang semakin maju. Ya, amin. Tetap semangat. Kali ini saya bersama dengan Bapak Subroto SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Tegalembo. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat Pak. Iya semangat. Semangat nggih. Gimana Bu Ibu? Nggih, saya tetap semangat Pak. Ini semangat dan saya juga merasa senang karena bisa mewawancarai Pak Broto ini. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan Pak. Selama ini Pak, bagaimana Pak Broto itu mengidentifikasi jikalau ada kasus itu menurut Pak Broto itu ada dilema etika atau termasuk dalam rujukan normal? Selama ini Pak Broto mengidentifikasi apa tidak? Selama yang saya alami, saya lakukan sebagai kepala sekolah itu ketika kita menghadapi sebuah keputusan, akan memutuskan sebuah keputusan, itu tidak lepas dari sebuah pertimbangan. Artinya apa? Artinya keputusan itu pasti akan berdampak, sehingga saya harus sudah punya gambaran-gambaran nanti ketika saya memutuskan A, nanti apa dampaknya, ketika memutuskan B, apa dampaknya. Nah ketika itu tentu saja saya juga pernah dihadapkan pada sebuah dilema yang atur kita dilema itu ya beberapa kali, bahkan itu sering kami alami, sehingga untuk memutuskan itu ya kami harus mempertimbangkan seminimal mungkin nanti dampaknya itu terhadap sekolah secara umum. Jadi selama ini bagaimana Pak Broto itu menjalankan keputusan terutamanya di sekolah ini jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Itu kami kembalikan pada pertimbangan tim. Satu,
yang selalu saya utamakan adalah keputusan itu harus saya utamakan keputusan yang berpihak kepada peserta didik. Artinya begini, satu contoh misalnya ada guru yang karena kesibukannya dia di luar ada kegiatan atau dimanfaatkan oleh sebuah komunitas tertentu yang sebenarnya itu kan juga bagus. Misalnya begini, ada guru tari, sementara dia itu di sekolah kan punya jam untuk mengajar. Nah, di komunitas itu sebenarnya komunitas itu juga level kabupaten, itu beliau itu dimanfaatkan untuk sebuah kegiatan. Nah, ketika kegiatan itu tidak mengganggu aktivitas anak, ketika dia mengajar mengganggu aktivitasnya anak ketika bersama, maka saya sampaikan untuk beliau itu utamakan ke anak dulu. Kalau memang itu sama-sama pentingnya dan sudah rekomendasi dari dinas, silakan diatur sehingga anak itu tidak dikorbankan karena aktivitas panjenengan itu. Seperti itu. Jadi apa langkah yang Pak Broto lakukan supaya beliaunya Bu Guru tadi bisa mengerti atau akhirnya menjalankan dua-duanya sama pentingnya, kemudian dua-duanya bisa jalan dengan ya maksimal gitu Pak? Yang disampaikan ke guru ya, satu, aktivitas anak itu ketika jenengan tinggalkan dampaknya seperti apa. Nah, kemudian untuk aktivitas panjenengan ketika panjenengan tinggalkan itu dampaknya seperti apa kan. Nah, dari situlah nanti kami akan menemukan sebuah formula dengan guru itu sehingga terjadilah sebuah titik temu sehingga semuanya kalau memang jalan juga tidak merasa dirugikan. Seperti itu. Kira-kira hal apa saja Pak yang Pak Broto anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang sejenis dilema etika Pak? Maksudnya gimana? Jadi dilema etika itu bagaimana kita itu memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tapi bertentangan gitu. Dua-duanya benar tapi bertentangan. Nah, itu hal apa saja yang selama ini Pak Broto anggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang seperti itu? Ya, tetap kembali ke sebuah pertimbangan. Satu, berpihak kepada murid. Yang kedua itu keputusan yang diambil itu menjadi sebuah nilai kebajikan untuk semuanya, dan tentu saja kita tidak lepas dari tanggung jawab ketika keputusan itu sudah kita putuskan. Ya, jadi seperti itu. Harus tetap mengacu pada tiga hal itu. Jadi berpihak kepada peserta didik, kemudian nilai kebajikan di dalamnya itu, kemudian bertanggung jawab yang ketiga ya ini. Nah, kalau hal-hal apa saja nih yang membuat tantangan menurut Pak Broto, tantangan di dalam pengambilan keputusan ini? Tantangannya seperti apa ini Pak Broto ya? Tantangan itu kadang muncul dari eksternal kadang muncul. Sebagai contoh begini, ketika di akhir tahun pelajaran kita dihadapkan pada sebuah dilema, ada siswa yang sekian kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Itu kalau secara regulasi itu sudah tidak masuk dalam kategori yang dipertimbangkan untuk bisa naik atau lulus kan.
Contoh misalnya di sekolah sudah menentukan regulasinya alfa itu dalam satu semester 5 kali. Nah, ketika kita dihadapkan pada sebuah data dari wali kelas, kemudian dibawa ke rapat, itu ternyata wali kelas membawa data lebih dari 5 kali. Itu kita akan dihadapkan pada keputusan apa yang harus kita ambil. Nah, kita dihadapkan pada faktor eksternal yang saya sebutkan tadi begini. Kalau kita masih berpedoman pada regulasi internal sekolah, itu anak itu kan sudah masuk dalam kategori jelas tidak naik atau tidak. Tapi di eksternal di lembaga dinas pendidikan, di bawah pemerintah daerah itu menginginkan sebuah data di kabupaten itu jangan sampai nanti ada data-data anak itu tidak naik sekian persen, tidak teruskan benar seperti. Nah, ketika dihadapkan seperti itu, maka kami akhirnya mengadakan sebuah rapat bersama untuk sebuah keputusan, dan ketika akhirnya keputusan itu kita putuskan anak itu tetap naik, tapi supaya tidak menimbulkan gejolak ketika itu menyalahi regulasi, maka naiknya itu juga tidak semata-mata kita berikan naik seperti itu, tapi kita berikan tugas tambahan, kita berikan beban tertentu, sehingga ketika kita sandingkan dengan anak-anak yang aktif sebelumnya itu semua tugas-tugas juga sudah terselesaikan dan minimal bisa menutup kekurangan-kekurangan yang berjalan dalam satu semester itu. Seperti itu. Naik dengan syarat-syarat tertentu kan? Jikalau ada suatu masalah tertentu, terus Pak Broto pengen menyelesaikan gitu ya, itu ada susunan jadwalnya enggak Pak? Misalnya setelah ini kita harus setelah ini, terus kapan? Pokoknya ada jadwalnya enggak Pak? Dijadwal apa enggak? Apa langsung situasional atau ada terjadwal gitu Pak? Kita melihat kasusnya. Lihat kasus. Kalau memang kasus itu harus segera terselesaikan, harus kita ambil keputusan saat itu. Satu contoh sederhana begini, misalnya di satu kelas seperti hari ini pembelajaran, di sana ada kelas yang sangat ramai sekali, tidak terkendali. Nah, ketika itu kami tanyakan ada apa di sana, ternyata anak-anak itu seperti itu karena ada jam kosong. Nah seperti itu, kalau saya tidak segera mengambil keputusan saat itu, nanti yang dikorbankan kelas-kelas lain, kelas lain yang semakin tidak terkendali juga karena terganggu dengan kondisi di kelas tersebut. Kalau kita mengambil dari lain, nanti kita harus menunggu dulu menjadwal guru yang tidak mengajar itu harus saya berikan informasi kemudian ke depannya kan seperti itu. Iya. Itu contoh seperti itu. Jadi kita lihat urgensi kasusnya Pak ya. Kemudian untuk kasus ya. Iya. Untuk kasus-kasus yang lain atau yang akhirnya nanti pada sebuah keputusan itu, misalnya begini, misalnya saat ini kami mencoba untuk mempersiapkan adiwiyata. Adiwiyata itu permasalahan berat yang kami hadapi terkait dengan sampah. Salah satu penyebab kuantitas sampah di sekolah ini ternyata anak-anak itu membeli makan minum yang berbungkus dari luar sekolah itu dibawa ke sekolah. Nah itu kami harus menjadwal untuk mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru bagaimana mengatasi permasalahan seperti ini ya. Itu tidak bisa kami ambil keputusan sekaligus kan tidak bisa. Iya, Pak. Nah, itu seperti itu.
Jadi kita melihat permasalahan. Kira-kira selama mungkin mengambil keputusan ini ada enggak faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak mempermudah, atau mungkin seseorang atau faktor-faktor tertentu yang akhirnya dalam pengambilan keputusan itu sangat mudah untuk diraih gitu Pak, keputusannya jadi tuntas gitu ya? Ada enggak Pak? Misalnya faktor-faktor tertentu atau mungkin seseorang yang bisa membantu Pak Broto mungkin? Ada begini. Jadi begini, ketika kami menyampaikan sebuah permasalahan yang nanti pada akhirnya harus diambil sebuah keputusan, itu sebenarnya saya itu meluntarkan, menyampaikan itu kan sudah punya gambaran nanti keputusan saya itu seperti ini. Nah, ketika itu tidak saya sampaikan dulu, saya ingin mengeksplor dari Bapak Ibu Guru. Nah, ketika eksplor dari Bapak Ibu Guru itu muncul kemudian kalau sama itu menjadi sebuah hikmah bagi saya, tapi kalau nerempet begitu akhirnya kan bisa saya kemas dan saya padukan dengan apa yang menjadi angan-angan saya sebelumnya. Nah, itulah yang tentu saja menjawab pertanyaan panjenengan tadi, menjadi faktor pendukung. Jadi sebelum melontarkan suatu permasalahan itu Pak Broto memberikan stimulus dulu ya? Iya, betul. Dan itu tidak saya sampaikan, saya nanti punya keputusan kan tidak. Saya mencoba untuk memancing dulu. Oh iya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan pada hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang Pak Broto dapatkan dari pengalaman Pak Broto ketika mengambil suatu keputusan? Pembelajaran yang diambil tidak lepas dari apa yang kita putuskan, yang kita ambil sebuah keputusan itu kita harus tetap bertanggung jawab dan konsekuen terhadap keputusan yang kita putuskan. Kemudian kita juga harus dengan gentle untuk mengevaluasi ketika keputusan itu sudah dilaksanakan dan dijalankan ternyata ada hambatan-hambatan, kita juga harus evaluasi dan itu nanti menjadi bahan evaluasi bersama untuk keputusan terbaik di kemudian hari. Jadi keputusan yang sudah diambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan yang mempertanggungjawabkan ya harus mempunyai konsekuensi Pak gitu. Ya, jadi menjadi bahan evaluasi untuk misalnya ada problematika di kemudian hari yang sama. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Demikian tadi wawancara dengan Bapak Subroto SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Tegalombo. Terima kasih ya Pak ya. Semoga sekolahnya sukses selalu. Amin. Terima kasih doanya dan doa untuk Beliau juga sukses di CGP-nya sampai dengan tuntas sehingga nanti C-nya hilang menjadi GP. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kali ini saya bersama Bapak Bambang Nur Susanto SPD, Kepala SMP 3 Tegalombo Kabupaten Pacitan. Assalamualaikum Pak Bambang. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Bambang selalu sehat dan beserta keluarga. Oke, kali ini saya akan mengadakan sesi wawancara tentang pengambilan keputusan Pak Bambang. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan norma? Atau pernah tidak Pak Bambang mengidentifikasi? Sebenarnya begini, untuk dilema etika itu sendiri, saya masih agak bingung dan sebenarnya. Tapi kira-kira seperti ini. Untuk beberapa masalah yang bisa mengambil itu mungkin bisa dilakukan dengan etika. Misalnya saja ketika siswa kita
kemudian kami kemudian saya itu berpikir bagaimana agar siswa maka salah satu caranya adalah untuk magang. Tapi di sini kita mempunyai masalah yang lain, yaitu bagaimana dengan warung-warung yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Karena selama ini anak-anak jajannya di warung. Nah ini salah satu contoh dilema kita yang kami alami. Kemudian saya mencoba mengedukasi mungkin bisa kita fokus sesuai dengan aturan yang kami buat, tapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi warung-warung yang Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Bambang jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya seperti itu tadi. Bagaimana akhirnya Pak Bambang mengambil suatu keputusan tertentu? Ya, yang pertama saya melihat kasusnya, saya melihat problemnya atau masalahnya, saya jelaskan. Kemudian yang terlibat itu siapa saja, karena masyarakat sehingga saya mengambil keputusan bahwa siswa tidak berhubungan tidak. Saya untuk mempertimbangkan sisi lingkungan sekolah yang selama ini ikut mendukung berbagai sekolah. Maka kita putuskan dengan langkah-langkah misalnya setelah kita identifikasi masalahnya, kemudian kita mendapat beberapa laporan, kemudian juga seminar. Selain itu kita juga berliterasi atau membaca dari berbagai macam literasi bagaimana cara mengambil keputusan. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan oleh Bapak? Ada di sini. Jadi karena ini masalah sekolah, maka kita harus berbicara dengan literasi. Tidak bisa kita menggunakan langkah yang saya dengan aturan-aturan yang kita buat sekolah dan sekolah dan menjadi berbeda dan nanti tercipta win-win solution sama-sama. Begini Pak Bambang, hal apa saja yang selama ini Pak Bambang anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan? Jadi mengambil keputusan itu sebetulnya tidak mudah karena banyak yang kita pertimbangkan. Tapi menurut saya yang paling efektif itu adalah kita melibatkan semua yang terlibat. Kemudian dari minta pendapat dari orang-orang yang kita anggap senior kita atau siapapun yang kira-kira pengalamannya atau berpaham pada masalah. Misalkan teman kepala sekolah dan senior kita tanya mungkin ada yang maka nanti akan mendapat solusi yang terbaik dari permasalahan. Begitu ya Pak ya. Mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri dari Pak Bambang untuk Pak Bambang misalnya tentang pengambilan keputusan-keputusan untuk kasus-kasus tertentu. Ya kalau misalkan untuk dilema etika masalah ini misalnya ya kadang-kadang kita itu ada kesulitan. Dua-duanya sebetulnya kelihatannya baik, tapi sebetulnya bertentangan. Dua-duanya itu baik, tapi sebenarnya bertentangan. Maka itu merupakan tantangan tersendiri bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Tidak serta-merta kita langsung ambil keputusan. Jangka pendek kita pertimbangkan, jangka panjangnya itu juga kita pertimbangkan. Karena kalau kita misalkan serta-merta sudah mempertimbangkan itu, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, mungkin Pak Bambang memiliki jadwal khusus atau misalnya terjadi sesuatu masalah tertentu, mungkin Pak Bambang menyusun jadwal atau disusun dari masalah terurgent atau bagaimana Pak? Ya, jadi ya itu salah satu kelemahan saya ya sebagai kepala sekolah mungkin. Kadang-kadang saya itu cenderung lebih cepat menyelesaikan masalah. Jadi hal tertentu itu mungkin kan sifat saya itu biasanya langsung saya eksekusi. Tapi lama-lama dengan belajar ini yang terbaik menurut saya adalah mulai dari yang terpenting. Kemudian walaupun keputusan itu harus kita buat secepat mungkin, jangan sampai kita gegabah di dalam mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya ada kasus, kemudian kita bisa selesaikan hari itu kita selesai. Cuman seperti tadi, jangan sampai kita mempertimbangkan
dengan melihat melihat efeknya di jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Bambang dalam menyelesaikan kasus atau dalam mengambil keputusan. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung akhirnya Pak Bambang dengan mudah menyelesaikan suatu permasalahan atau dengan mudah mengambil suatu keputusan. Ya, kalau saya karena suka membaca ya, yang pertama mungkin saya sering begini dulu, sering melihat masalah-masalah terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pembelajaran atau kasus-kasus yang berkaitan dengan sekolah. Kemudian atau literasi lah istilahnya. Kemudian yang kedua itu biasanya itu saya selalu bertanya pada yang sudah pengalaman. Kemudian yang ketiga misalkan kita juga memikirkan dari berbagai macam pendapat teman-teman di sekitar kita. Maka nanti dari beberapa hal tersebut kita ramu, kemudian kita temukan solusi terbaik yang menghasilkan diskusi dalam penyelesaian kita. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik sesuai dengan. Oke, jadi Pak Bambang selalu membaca ya ini ya. Oke, dari sekian banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang tentang mengambil keputusan ya di dalam suatu masalah tertentu, pembelajaran apa yang bisa diambil? Ternyata menjadi kepala sekolah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau biasanya kita misalnya aja ada masalah, kemudian dengan segera kita selesaikan. Kita kadang-kadang tidak memahami bahwa itu nanti dalam jangka panjang bisa terhadap kondisi sekolah kita, terhadap siswa kita, terhadap guru kita. Nah, pelajaran yang terpenting adalah bagaimana